Panji, kebanggaan sekolah kami. Panji yang akan kami pertahankan demi sebuah gengsi dan ambisi. Gengsi dan ambisi untuk menjadi juara di kompetisi ini. Saya Muhammad Noval Torik, perwakilan dari SMA Lab School Jakarta. Saya Muhammad Fadilan Syari, perwakilan dari SMA Negeri 14 Jakarta. Dan saya Yehaski Alexander, perwakilan dari SMA Negeri 39 Jakarta. Dan kini, mari junjung sportivitas untuk Indonesia lebih cerdas. Disiarkan dari Studio 4 Raja Wali Televisi. Inilah tayangan yang telah mencetak pelajar-pelajar cerdas kebanggaan bangsa. Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3. Dan mari berikan tepuk tangan untuk pembawa acara kita, Christian Sugiono. Selamat malam pemirsa dan teman cerdas di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di acara Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Tidak terasa sampai pada malam hari ini babak penyisihan 1 Jabodetabek sudah mau selesai. Itu akhirnya sebentar lagi kita akan masuk ke babak penyisihan 2 Jabodetabek. Dan sampai malam ini juga sudah ada 30 sekolah yang bertanding dan 20 sekolah yang masuk ke babak berikutnya. Itu artinya kami masih mempunyai 4 tiket dan 2 dari 4 tiket itu akan diperebutkan oleh ketiga peserta kita pada malam hari ini. Sebelum kita melihat siapa saja pesertanya, seperti biasa saya akan menyapa kakak-kakak kita. Yang pertama ada seorang psikolog dan juga pembaca kepribadian, yaitu Kak Lita Gading. Selamat malam Kak Lita. Dan yang kedua ada seorang edukator dan motivator, kakak yang cantik dengan pesan cerdasnya, Kak Mary Riana. Selamat malam Kak. Oke, dan sekarang langsung saja kita melihat tim yang akan bertanding pada malam hari ini. Dan inilah dia, Tim A! SMA Lab School Jakarta. Sekolah ini memiliki banyak kegiatan unik yang berbeda dari sekolah lainnya. Setiap tahunnya, para murid baru di sekolah ini memiliki kesempatan untuk melakukan study tour ke luar negeri. Saya yakin anak-anak saya dapat menjuarai Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 Lab School Jaya. Selamat malam, kami dari SMA Lab School Jakarta. Nama saya Tabina dari kelas 12 IPA. Di sebelah kanan saya ada Torik dari kelas 11 IPA. Dan sebelah kiri saya ada Rifki dari kelas 11 IPA. SMA Lab School Jakarta, Iman Ilmu Amal. Dan inilah Tim B! SMA Negeri 39 Jakarta. Sekolah ini terkenal ulet. Meskipun terhenti di babak playoff dan 1 langkah lagi menuju Grand Final OIC Season 1, mereka tidak kenal menyerah. Kini mereka telah berbenah diri dan siap untuk meraih trofi juara di OIC Season 3. Saya yakin anak-anak kami dari SMA Negeri 39 Jakarta mampu menjadi juara 1 Olimpiade Indonesia Cerdas Season ketiga. Semangat, hidup galang! Selamat malam, kami dari SMA Negeri 39 Jakarta. Nama saya Yehaski Alexander dari kelas 11 IPA. Di sebelah kanan saya Gita Irfan dari kelas 11 IPS. Dan di sebelah kiri saya Sela Sabila dari kelas 11 IPA. SMA Negeri 39 Jakarta, tiada hari tanpa prestasi. Oke, baik sekali, itulah tadi Tim B dan sekarang kita akan melihat tim ketiga yang akan bertanding, yaitu inilah dia, Tim C.
SMA Negeri 14 Jakarta. Sekolah yang telah menerapkan pemanfaatan pendidikan e-learning untuk siswa-siswinya ini siap memberikan yang terbaik di OIC Season 3. Tujuan utama mereka mengharumkan nama baik sekolah. Kami perwakilan SMA Negeri 14 Jakarta yakin mampu bersaing melawan sekolah-sekolah lain dalam Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilan Syari dari kelas 11 IPA. Di sebelah kanan saya ada Adiana Denandra dari kelas 11 IPA. Dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Fairuzi Teguh dari kelas 11 IPA. Dan ini dia SMA Negeri 14 Jakarta. Santun dan berkarakter. Kita sudah melihat ketiga tim yang akan bertanding pada malam hari ini, dan sekarang kita melihat skema kompetisi babak penyisihan 1 Jabodetabek. Oke, baik, itulah tadi skemanya, dan kalau begitu langsung saja kita main di babak pertama, yaitu cepat tepat, dan inilah peraturannya. Cepat tepat. Dalam games cepat tepat, 3 tim akan bersaing untuk menjawab 10 pertanyaan secara rebutan. Tim yang lebih dulu memencet bel berhak untuk menjawab soal dengan waktu menjawab 5 detik. Jawaban benar pada games ini bernilai 10 poin, dan jawaban salah bernilai 0. Tim dengan nilai tertinggi di babak ini berhak untuk jalan lebih dulu di babak selanjutnya. Ya, itu tadi peraturannya, tapi sebelum kita bermain seperti biasa, Kak Mary dan Kak Lita silakan komentar dan masukan-masukannya. Oke adik-adik, secara psikologis ya, semua ingin menang, pasti itu ya. Tapi apabila ekspektasi kita terlalu tinggi, itu akan justru menurunkan kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu. Artinya di sini ikutin semua floor, semua aturan, tapi tetap konsentrasi. Jangan terlalu nanti akhirnya drop. Oke? Siapkan mental kalian dari sekarang sampai nanti ya. Oke, terima kasih Kak Lita. Teman saya, seorang mentalis Indonesia bernama Kak Jo Sandi, pernah mengatakan bahwa pikiran kita itu bagaikan mesin turbo. Jadi kalau dari awal mesin turbo itu sudah lemah, itu akan berpengaruh seterusnya. Nah, jadi mumpung ini masih babak awal, ya saya ingin kalian semua langsung gasnya dinyalain terus ya, biar melaju dengan cepat. Jadi bisa terus berjuang. Fight till the end and never give up. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mary, terima kasih Kak Lita. Oke, siap, langsung ya, nyalain gasnya ya. Kita langsung main. Inilah dia, cepat tepat. Tenang. Oke, udah tahu peraturannya semua. Sebelum kita bermain, silakan dicoba belnya terlebih dahulu. Silakan tim A, tim B, dan tim C. Baik, cepat tepat soal pertama. Jumlah gigi pada anak-anak adalah C 32. salah, B 12. salah, 28. salah. Saya lanjut. Rumus asam fosfat yang tepat adalah B. H3PO4. Betul. Nilai yang didasarkan pada bahan pembuat uang disebut Intrinsik. Nilai Betul. intrinsik. It's easy to learn quickly in this school because there are only 12 pupils in each class. What is the meaning of the word pupils? Student. Student, that's correct. Siapakah fisikawan yang pertama kali memperkenalkan modulus elastis? Tim A? Yang. Benar. Apakah syarat nilai X agar bentuk akar dari X min 1 bernilai real? Tim B? 1. Salah. X lebih besar atau sama dengan 1. Salah. Ilmu ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan kan? C? Ilmu ekonomi makro. Betul. Replikasi virus yang diakhiri dengan matinya sel inang disebut tim C. Tim C. C silakan. Tim B. Oke, waktu sudah habis. Disebut apakah sudut yang terbentuk antara permukaan fluida dengan dinding wadah? Tim C.
Sudut tegangan permukaan. Salah. B. Sudut elevasi. Salah. Dalam konteks PPKN, melaksanakan ketertiban law and order merupakan fungsi negara yang bertindak sebagai tim B. Hukum, Salah. Tim A. pengatur, Salah. Stabilisasi. Waktunya sudah habis, sayang sekali. Dan soal 10 sudah kita jawab semua. Tepuk tangan untuk 3 peserta kita pada malam hari ini. Babak pertama cepat tepat telah selesai kita mainkan. Cukup sengit meskipun poin yang dikumpulkan belum terlalu banyak. Oke, kalau begitu langsung saja kita mainkan di babak permainan berikutnya, yaitu benar atau salah. Dan inilah peraturannya. Benar atau salah? Di babak ini, masing-masing tim akan bermain secara bergiliran dengan diwakili oleh salah satu anggotanya. Akan ada 10 pertanyaan dalam bentuk jawaban benar atau salah dalam waktu 60 detik. Jawaban benar pada games ini bernilai 10 poin, dan jawaban salah bernilai 0. Oke, karena tim A dan tim C di babak sebelumnya memperoleh nilai yang sama, maka saya akan lemparkan satu soal tambahan yang akan diperebutkan oleh A dan C untuk menentukan siapa yang akan jalan pertama. Siap? Oke, inilah soal tambahan. Ilmu yang mempelajari tentang kependudukan, hubungannya dengan jumlah pertumbuhan, komposisi, serta migrasi disebut? Tim C? Demografi. Betul sekali. Oke, berarti urutannya tim C jalan pertama, kemudian tim A, lalu tim B. Siap? Langsung saja kita mainkan. Inilah dia, benar atau salah? Fadil ya yang akan jawab. Oke, Fadil, di belakang saya ada 3 kotak. Silakan dipilih kotak pertama, kedua, atau ketiga. Kotak pertama. 60 detik akan berjalan setelah saya selesai bacakan soal yang pertama. Soal pertama, benar atau salah? Gangguan mengecilnya otot karena tidak difungsikan untuk bergerak akibat lumpuh atau penyakit disebut hipermetropi. Salah. Benar atau salah? Peristiwa perubahan inti suatu isotop secara spontan sehingga menghasilkan isotop suatu unsur lain disebut radioaktivitas. Benar. Benar atau salah? Gelombang yang merambat dalam bentuk rapatan-rapatan dan regangan-regangan disebut gelombang transversal. Salah. Benar atau salah? Terjadinya angin laut dan cara kerja dari pengering rambut hair dryer merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Benar. Benar atau salah? Bentuk singular dari memoranda adalah memorandum. Benar. Benar atau salah? Parabola Y sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 2 memotong sumbu X. Salah. Benar atau salah? Hukum Gaussian 2 dikenal dengan hukum guna horizontal. Benar. Benar atau salah? Dalam sistem pemerintahan unitaris pada masa Cina kuno, kekuasaan negara berada di tangan kaisar. Salah. Benar atau salah? Pada sel elektrolisis, anoda bertindak sebagai kutub negatif dan katoda bertindak sebagai kutub positif. Benar. Benar atau salah? Waktu sudah habis, tepuk tangan untuk tim C. Oke, berikutnya tim A diwakilkan oleh Tarik ya. Kotak ketiga. Kotak ketiga. Siap? Soal pertama, benar atau salah? Hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati arus bolak-balik disebut reaktansi kapasitif. Benar. Benar atau salah? Cara suatu bangsa mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi. Salah. Benar atau salah? Bagian ginjal yang dapat berfungsi menyaring darah terdapat pada uretra. Salah. Benar atau salah? Bentuk singular dari kriteria adalah kriterion. Salah. Benar atau salah? Sistem ekonomi yang anggota masyarakatnya diberikan kebebasan penuh untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan disebut sistem ekonomi demokratis. Benar. Benar atau salah? Tidak ada ukuran sudut yang nilai sinusnya sama dengan nilai tangen sudut tersebut. Salah. Benar atau salah? Elektroda yang mempunyai harga E derajat negatif akan lebih dulu teroksidasi dari elektroda hidrogen. Benar. Benar atau salah? Gaya gesekan yang bekerja pada suatu benda ketika benda tersebut bergerak disebut dengan gaya gesekan kinetis. Benar. Benar atau salah? Sikap senang meniru gaya hidup orang Eropa atau Amerika dinamakan pembaratan. Benar. Benar atau salah? Tulisan yang digunakan oleh musisi untuk menyampaikan waktunya sudah habis. Tepuk tangan untuk tim A. Diwakilkan oleh Tarik berhasil menjawab 9 pertanyaan. Sheila dari tim B ya. Tersisa 1 kotak, sama waktunya 60 detik. Soal pertama, benar atau salah? Proses isobarik adalah proses yang berlangsung dalam volume tetap. benar, Benar atau salah? Bentuk singular dari fenomena adalah phenomenon.
Salah. Benar atau salah? Hormon tiroksin membantu reabsorpsi ion kalsium di tubulus colectivus ginjal. Benar. Benar atau salah? Jika nilai log 7 sama dengan P, maka nilai log 70 sama dengan P plus 1. Salah. Benar atau salah? Peristiwa pembelokan cahaya oleh bagian tepi dari suatu penghalang disebut pembiasan cahaya. Benar. Benar atau salah? Pada sel elektrokimia reaksi oksidasi terjadi pada anode dan reduksi terjadi pada katode. Benar. Benar atau salah? Jumlah total besar sudut segitiga sama dengan persegi panjang. Salah. Benar atau salah? Gerakan pergeseran lapisan kulit bumi yang menyebabkan terbentuknya lipatan, patahan, dan rekahan yang relatif cepat pada area yang sempit dinamakan origenesa. Benar. Benar atau salah? Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha dan sebaliknya. Benar atau salah? Keanekaragaman jenis. Waktu sudah habis, tepuk tangan. Ketiga peserta telah selesai memainkan babak benar atau salah. Cukup bersaing gitu ya. Pemirsa dan teman cerdas di rumah, 2 babak permainan telah kita mainkan dengan sangat seru sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Selamat malam pemirsa dan teman cerdas di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Kembali saya ingatkan bahwa babak penyisihan 1 Jabodetabek akan selesai sebentar lagi. Masih ada 4 tiket yang tersisa dan 2 tiket akan diperebutkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke babak permainan berikutnya yaitu kotak gambar, kita akan mendengarkan yel-yel dari masing-masing sekolah. Oke, dan inilah dia yel-yel dari tim A. Hey you people! Who are you? Let's go! Ayo semua dukung Let's Go! Karena kami yang paling cool. Ada Rizky, Tabina, Torik. Menang. Juara satu, masih bisa. Let's go! Wele gitu katanya ya, tapi menang. Bagus sekali. Dan sekarang yel-yel dari tim B. This is Jalan Style. This is Jalan Style. This is Jalan Style. Olimpiade Indonesia Baik sekali tim B, bagus sekali. Oke, tim C jangan mau kalah semangatnya ya. Dan inilah dia. Oh ya silakan. Ya, aduh tim B kamu keren banget ya, semangat kamu tuh menggoncangkan studio ini. Bahkan piala-piala yang terpajang juga tadi ikut bergoyang ya, goncang. Jadi top banget deh. Semangatnya awas jangan jebol tuh panggungnya. Oke, tim C jangan mau kalah semangatnya ya. Dan inilah dia yel-yel dari tim C. Go 14 pastinya lolos OIC sekarang 14 jaya. Semangat semuanya. Semangat sekali. Pemirsa di rumah dan teman cerdas kalau misalnya bisa ngerasain panggung di sini tuh benar-benar terasa banget, sampai goyangan-goyangannya juga terasa. Bagus, saya pertahanin semangatnya sampai akhir nanti ya. Oke, langsung saja. Karena jangan lupa akan ada hadiah untuk supporter terfavorit Rp500.000. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita mainkan di babak permainan berikutnya, yaitu kotak gambar. Dan inilah peraturannya. Kotak gambar. Di babak kotak gambar, masing-masing tim akan bermain secara bergiliran untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam 9 kotak dalam waktu 90 detik. Setiap kotak hanya bisa dibuka sebanyak 3 kali. Masing-masing kotak bernilai 10 poin, sedangkan gambar di balik 9 kotak bernilai 30 poin. Oke, Kak Mary, Kalita, mungkin bisa disampaikan review performance dari masing-masing tim sampai dengan babak ini? Oke,
terima kasih Kak Tian. Jadi seperti biasa untuk tim A, B, dan C, perhatikan baik-baik. Ini adalah performance review bagaimana kalian sudah bertanding di babak pertama dan babak kedua. Ya, jadi kalau kita lihat di babak pertama itu adalah cepat tepat. Itu terlihat dikuasai oleh dua sekolah, yaitu dari Lab School tim A dan juga dari tim C, ya, SMA Negeri 14. Oke. Jadi cukup seimbang, 40% dan kalau kita lihat ke babak kedua, benar salah, dari tim A Lab School itu berhasil mendapatkan 60. Tepuk tangan buat tim A. Untuk tim B itu berhasil mengumpulkan 30. Dan tim C berhasil mengumpulkan 70. Oke, untuk penguasaan MIPA dan non-MIPA, regu A ya atau tim A, seperti yang kita ketahui bahwa semuanya dari IPA. Ternyata benar 62% MIPA-nya dan non-MIPA-nya 38%. Good ya. Mudah-mudahan tidak drop nanti non-MIPA-nya ya. Oke. Untuk tim B, non-MIPA dan MIPA-nya sama 50%. Wah, berarti memang ada yang IPS ya. Siapa yang IPS? Nah, begitu bagus. Jadi ada yang calon petani juga katanya. Selanjutnya tim C, tren performanya menaik juga. Dan MIPA non-MIPA-nya 44%, non-MIPA-nya 56%. Luar biasa ya. Tapi di sini cukup berimbang. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi ya. Sip. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan untuk babak pertama dan babak kedua, ya berikut adalah pembagian kuenya ya. Jadi 38% itu dari tim A, Lab School, 19% dari tim B, dan 43% dari tim C. Oke. Walaupun sedikit lebih banyak dari warna hijau ya dari tim C, tapi menurut saya ini cukup berimbang karena tidak ada satu tim yang benar-benar mendominasi. Apalagi setelah ini masih ada kotak gambar, masih ada memory game ya, masih ada 16 gambar yang bisa kalian ingat dan kotak-atik. Nah, di kotak-atik itu ada total 50 pertanyaan yang sebenarnya bisa kalian dapatkan, bisa kalian perebutkan. Jadi masih banyak kesempatan untuk bisa mengambil alih kendali dari permainan ini. Tim B bisa ya kalahkan semuanya. Oke, good. Oke, baik. Karena tim C mengumpulkan poin tertinggi di babak sebelumnya, jalan pertama adalah tim C, kemudian dilanjutkan tim A, dan terakhir tim B. Siap? Langsung saja kita mainkan kotak gambar. Baik, tim C di belakang saya akan terlihat 3 kotak berwarna. Silakan pilih salah satu warna. Insya Allah kuning. Ini adalah clue untuk kotak berwarna kuning ya. Aku adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yap. Ya, waktunya 90 detik. Silakan dipilih kotak pertama. 1. Do you like the green fern that is growing outside? Pas. 2. Pada jantung, katup antara serambi kiri dan bilik kiri disebut? Pas. 3. Berapakah besar vektor 2i min j plus 2k? Kalau nggak bisa boleh pas. 3. Betul. Lanjut. 4. Pompa hidrolik merupakan aplikasi fluidostatis yang menggunakan hukum? Pascal. Betul. Lanjut. 5. Cermin perak merupakan hasil reaksi antara larutan Tollens dengan? Pas. 6. 6. Jika terjadi konflik kemudian meminta bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian dinamakan? Adjudikasi. Salah. Pas. 8. 8. Good Now membagi fungsi negara menjadi 2 tugas pokok, yaitu policy making dan policy executing. Teori ini dikenal dengan? Pas. 7. 7. Bagian sel saraf yang membungkus akson dan berfungsi sebagai isolator adalah? Selaput myelin. Betul. Lanjut. Pas. 9. Sejumlah norma yang harus dipegang teguh oleh masyarakat yang masih terikat keanggotaannya disebut? Adat istiadat. Salah. Lanjut. 9.
Norma hukum. Masih salah? 1. 1. Do you like the green fern that is growing outside? What is the meaning of the friend? Dress. It's wrong. It's not 2. correct. Waktu sudah habis, tepuk tangan untuk tim C. Oke, 3 kotak terbuka di belakang saya. Waktunya 5 detik. Silakan dijawab tokohnya dimulai dari sekarang. Muhammad Nuh. Muhammad Nuh ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah benar, Muhammad Nuh. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada tim A. Silakan pilih salah 2 kotak di belakang saya. Kotak nomor 1. Kotak yang berwarna merah ya. Berwarna merah. Oke. Ini adalah clue untuk kotak berwarna merah. Aku adalah penemu yang sangat terkenal di dunia. Oke. Waktunya 90 detik. 9 kotak akan terlihat. Silakan dipilih kotak pertama. 5. 5. Etanol memiliki isomer. Pas. Berikutnya. 1. 1. Berapakah hasil dari log 5 plus log 20? Pas. Berikutnya. 2. She is usually prompt for all her classes, but today she arrived in the middle of her class. What is the meaning of the word prompt? On time. On time is correct. Next. 3. 3. Inggris memperoleh wilayah Hong Kong dari Cina tahun 1842. Adalah akibat dari ditandatangannya perjanjian. Pas. Berikutnya. 6. 6. Konflik sosial yang terjadi antara menteri dengan presiden merupakan konflik sosial. Pas. Berikutnya. 8. Sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat mengharukan, kadang-kadang dinyanyikan, kadang-kadang berupa dialog disebut. Syair. Salah. 9. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan penawaran perdana penjualan saham kepada masyarakat disebut dengan. Pas. Berikutnya. 7. Keluarnya beberapa individu anggota populasi dari satu daerah ke daerah lain sehingga mengurangi ukuran populasi yang ditinggalkannya disebut. Emigrasi. Betul. Berikutnya. 4. 4. Dalam satuan internasional SI, nama satuan untuk intensitas cahaya adalah. Kandela. Betul. Berikutnya. 6. 6. Konflik sosial yang terjadi antara menteri dengan presiden Pas. merupakan. Lanjut. 3. 3. Inggris memperoleh wilayah Hong Kong dari Cina tahun Pas. 18. Waktunya sudah habis. Sudah apa-apa tepuk tangan untuk tim A. Juga berhasil membuka 3 kotak. Silakan tebak tokoh yang dimaksud 5 detik dari sekarang. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Ngelihat dari mananya ya, bisa tahu atau enggak ya gitu ya. Dan kita lihat jawabannya adalah benar, Thomas Alva Edison. Baik, kita lanjutkan permainan. Tim B hanya tersisa 1 kotak. Langsung saja saya bacakan clue-nya. Aku adalah pahlawan nasional. 9 kotak di belakang saya, waktunya 90 detik. Silakan dipilih kotak pertama yang mau dibuka. Nomor 5. 5. He was injured in a car accident yesterday and he might not come to class today. What is the meaning of the word injured? Pas 4. 4. Upaya menanamkan nilai dan norma pada diri individu dalam sosiologi dinamakan. Pas 3. 3. CNH2NO merupakan rumus dari. Alkana. Betul. Lanjut. 2. 2. Tentukan nilai dari 4 per akar 4. Pas 6. 6. Hasil pokok bumi yang secara sosial ekonomi telah menopang kehidupan masyarakat Bangka Belitung selama 300 tahun adalah. Minyak bumi. Salah. 2. 2. Tentukan nilai dari 4 per akar 4. Akar 4. Betul. Lanjut. 8. 8. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan adalah bunyi UUD 45 pada pasal dan ayat ke. 33 ayat 2. Salah. Pas 6. 6. Hasil pokok bumi yang secara sosial ekonomi telah Batu bara. Salah. Lanjut. 7. 7. Nilai determinan dari matriks A adalah 5. Berapa nilai determinan dari transpose A? 1/5. Salah. Pas 9. 9. Ayah membaca di teras dan ibu menghidangkan ubi rebus. Kalimat tersebut merupakan jenis kalimat majemuk. Pas 1. 1. Jenis perpindahan color apa yang digunakan pada pancaran cahaya lampu di mesin? Radiasi. Betul. Lanjut.
6. 6. Hasil pokok bumi yang secara sosial ekonomi telah langsung boleh jawab kalau tahu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Juga berhasil membuka 3 kotak. Silakan ditebak tokoh yang dimaksud 5 detik dari sekarang. Pangeran Antasari. Oke, kita lihat jawabannya adalah benar. Hebat ya. Saya mau nanya, kamu bisa nebak Pangeran Antasari itu dari mana? Dari alisnya. Itu soalnya gambarnya ada di uang gitu ya, jadi hafal. Dari alisnya katanya. Jadi peserta sekarang ini semuanya bisa ya nebak ya, padahal Iya. cuma gambarnya. Makanya jago banget ya. Iya. Untuk informasi aja, Pangeran Antasari ini juga pernah menjadi pemimpin tertinggi di Kesultanan Banjar. Ya. Iya. Tapi ada pertanyaan yang 2 kali dijawab tapi salah ya, yang tentang apa namanya hasil bumi. Iya. Kenapa? Iya, Bangka Belitung itu. Apa sebetulnya? Tadi kayak mau dijawab terakhir. Apa? Timah. Timah. Betul. Aduh, 2 Iya. kali ya itu tadi ya. Kalau kalian nonton Laskar Pelangi pasti pernah nonton dong ya Laskar Iya. Pelangi, kan itu ada timah ya di sana. Betul. Oke, Kameri Kalita silakan disampaikan rekap nilainya. Oke, untuk babak kedua ini tim A mendapatkan nilai 60. Tim B mendapatkan nilai 60 juga. Dan tim C juga 60. Sama kuat ternyata ya. Oke. Oke, terima kasih Kameri, terima kasih Kalita. Ternyata pemirsa di babak sebelumnya 3 tim sama kuat memperoleh nilai 60. Baru kali ini loh ya. Baru kali ini. Semua sama. Dan sekarang waktunya untuk teman cerdas di rumah melihat inilah pemenang dari kuis Twitter minggu lalu. Bisa dilihat di sini. Dan pertanyaan untuk kuis Twitter malam ini bisa dilihat di sini juga. Seperti biasa, jawab dengan mention Twitter kami di @oicrtv dan @langitrtv dengan menggunakan hashtag OIC Season 3 RTV. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke babak permainan Memory Games, tetap di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Selamat malam pemirsa dan teman cerdas di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Sesaat lagi kita akan memainkan babak permainan Memory Games. Tapi seperti biasa, ini segmen yang ditunggu-tunggu karena Kak Mary Riana akan menyampaikan pesan cerdasnya. Silakan Kak Mary. Terima kasih Kak Tian. Oke, hari ini spesial banget. Pesan cerdas Mary Riana hari ini adalah flexibility create success. Kalau kalian punya mimpi, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Itulah yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya masih ingat banget ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya satu mimpi. Saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya pengen jadi orang yang bisa membahagiakan orang tua. Dan tentu saja setiap dari kita tahu, setiap kali kita punya mimpi, pasti akan selalu ada rintangan, halangan yang menghambat kita untuk mencapai mimpi itu. Tapi seorang Mary Riana tidak pernah menyerah. Seorang Mary Riana selalu berusaha untuk mencari cara untuk bisa mendapatkan impiannya. Walaupun saya kuliah teknik elektro, akhirnya saya memulai usaha sendiri di bidang finansial. Dan sekarang saya memiliki bisnis bukan hanya di bidang finansial, tapi justru di bidang edukasi. Memberikan semangat khususnya untuk anak-anak remaja di Indonesia. Nah, semua ini saya ceritakan kepada kalian bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana. Bukan, tapi semua ini saya ceritakan kepada kalian untuk menunjukkan satu hal. Satu hal, ingat. Kalau sampai saat ini mimpi kalian belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya, tapi ubah strateginya. Fleksibel dalam mencari cara, fleksibel dalam berstrategi. Dan kalau saya, Mary Riana saja bisa, saya yakin kalian semua pasti bisa. Baik Kak Mary, terima kasih, sangat bagus sekali pesan cerdasnya ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita main ke babak berikutnya, yaitu babak Memory Games. Dan inilah peraturannya. Memory Games. Di babak ini, masing-masing tim akan bermain secara bergiliran dengan diwakili oleh salah satu anggotanya.
Para peserta akan diberi waktu 30 detik untuk menghafal 16 gambar yang ada di layar. Setelah waktu habis, para peserta harus menjawab gambar tersebut secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 16. Peserta hanya mendapat 3 kesempatan salah menebak gambar dalam waktu 60 detik. Ya, dan karena di babak permainan sebelumnya ketiga tim sama kuat memperoleh nilai yang sama yaitu 60, maka saya kembali akan melemparkan 2 soal lemparan di mana ketiga tim ini harus berebut untuk menentukan siapa yang jalan pertama, kedua, dan ketiga. Siap? Tangan di atas bel. Pupuk TSP adalah pupuk buatan dengan unsur utamanya adalah Urea. sekali lagi. Urea. Urea. Salah. Ya, karena tim C tadi ada salah menjawab, maka tim C akan jalan terakhir. Saya akan lemparkan satu soal lagi yang akan diperebutkan oleh tim A dan tim B untuk jalan pertama atau kedua ya. Apakah nama mata uang dari negara Italia? Gampang loh. Euro. Exactly. Betul. Oke, berarti tim A jalan duluan, dilanjutkan tim B, dan kemudian tim C ya. Oke, siap? Oke, langsung saja kita mainkan. Inilah dia Memory Game. Baik, perwakilan dari tim A, siapa yang maju? Tabina. Tepuk tangan untuk Tabina. Kalau boleh saya tahu dan teman-teman di sini tahu, kenapa kamu yang dikirim sebagai perwakilan untuk mainin Memory Games? Ini sebetulnya strategi kita juga karena tadi Torik udah udah yang di benar salah. Habis itu jadi kita bagi tugas aja, terus saya dapetnya Memory Games. Tapi pemilihan yang tepat loh. Karakter kamu lebih tenang, lebih bisa menyerap. Mudah-mudahan gol ya semua ya. Amin. Oke, langsung saja kita lihat. Iya, di depan kita ada 3 kotak berwarna. Silakan pilih salah satu. Warna hijau. Kita buka kotak warna hijau. Ya, waktu untuk menghafal 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Waktu selesai, 60 detik untuk menjawab secara berurutan. Kita mulai dari sekarang. 1 anggur, 2 hotdog, 3 badut, 4 panda, 5 ucok, 6 piala, 7 rambutan, 8 truk pemadam kebakaran, 9 tupai, 10 kado, 11 pas, 12 pas, 13 pas. Selesai. Berhasil membuka 10 kotak. Tapi saya mau nanyakan satu hal. Kamu tadi itu pas, kamu emang sengaja pas atau nggak tahu bahwa setiap kali kita menjawab pas itu akan disalahkan? Saya tahu, jadi saya punya strategi untuk ngafal yang saya mampu aja. Jadi saya fokusnya di 10 pertama. Baik, hebat sekali. Bagus, mantap. Silakan balik tempatnya. Oke, lanjut. Tim B siapa? Hesky. Tepuk tangan untuk Hesky. Target kamu akan buka berapa kotak? 12. 12. Oke, bagus. Oke. Balik badan. Depan kita tersisa 2 kotak. Silakan pilih salah satu. Kuning. Kotak warna kuning langsung saja kita buka. 30 detik untuk menghafal. Kita mulai dari sekarang.
60 detik untuk menjawab. Udah siap? Kita Siap. mulai dari sekarang. 1. Cinta. 2. Garuda. 5 mobil pemadam. 5. Berurutan. 4 Garuda. 5 mobil pemadam. 6. Kalajengking. Sudah 3 kali salah, tidak apa-apa, hanya terbuka 3 kotak, nggak apa-apa. Grogi kali ya. Udah gini nggak apa-apa. Silakan kembali ke tempatnya Eski, tepuk tangan. Oke. Silakan tim C, siapa perwakilannya? Odi. Tepuk tangan untuk Odi dari tim C. Langsung aja kita lihat, tersisa 1 kotak. Langsung saja kita buka. 30 detik, waktu untuk menghafal. Kita mulai dari sekarang. Waktu menghafal selesai, 60 detik untuk menjawab secara berurutan. Kita mulai dari sekarang. 1 buaya, 2 gergaji, 3 doyok, 4 doyok, 5 ember, 6 bintang, 7 kupu-kupu, 8 pas, 9 tang, 10 kucing. Sudah salah, 3 kali salah. Tidak apa-apa, tepuk tangan. Berhasil membuka 6 kotak ya. Bapak silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk ketiga peserta yang baru saja menyelesaikan babak permainan Memory Games. Oke, nah jadi di babak ini ya saya yakin walaupun hafalan itu juga pelajaran setiap hari ya. Setiap hari kan kalian pasti menghafal, tapi dalam tekanan seperti ini pasti ada banyak aja kendalanya. Tapi saya yakin kalian sudah melakukan yang terbaik. Jadi good job buat semuanya. Semoga ini bisa menambah poin-poin kalian. Kalita mungkin ada tambahan? Ya, kembali diingatkan lagi bahwa apapun keinginan kita untuk menang itu bisa mendropkan kita kalau tidak kita imbangi dengan kestabilan emosi ya. Tetap kontrol emosinya sampai akhir nanti. Oke? Raih nilai yang sebanyak-banyaknya. Oke, jadi untuk perolehan nilai dari Memory Game, tim A mendapatkan nilai 100. Tim B mendapatkan nilai 30. Dan tim C mendapatkan nilai 60. Oke, baik, terima kasih Kalita, terima kasih Kak Mary dan penonton teman cerdas di rumah. Babak permainan Memory Game setelah selesai kita mainkan, jangan kemana-mana karena abis ini ada babak otak-atik yang paling ditunggu-tunggu. Tetap di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Selamat malam pemirsa dan teman cerdas, selamat datang kembali di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia lebih cerdas. Sekarang kita sudah sampai di babak permainan yang terakhir, yaitu permainan kotak-atik, di mana ketiga peserta pada malam hari ini bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, harus menggunakan strategi juga. Dan inilah peraturannya. Kotak-katik 2 putaran.
Dalam babak kotak-atik, masing-masing tim akan bermain secara bergiliran untuk menjawab pertanyaan dalam 25 kotak yang tersedia. Jika tim mampu menyusun 3 kotak menjadi satu garis vertikal, horizontal atau diagonal, akan mendapatkan bonus 30 poin. Putaran kedua akan berlangsung jika salah satu tim berhasil menyusun 3 kotak menjadi satu garis sebelum waktu 20 menit selesai. Di putaran pertama, jawaban benar bernilai 10 poin, apabila salah 0. Dan di putaran kedua, jawaban benar bernilai 20 poin, dan apabila salah minus 5. Ya, itu baru saja kita lihat peraturan dari babak permainan kotak-atik. Kameri, Kalita, silakan diberikan tips-tipsnya. Oke, saya yakin kita semua tahu bahwa kemenangan itu nggak turun dari langit, tapi justru muncul dari sebuah doa, sebuah usaha, sebuah tekad, sebuah perjuangan. Nah, jadi untuk kalian bisa berjuang semaksimal mungkin, khususnya di babak ini, saya kasih tips ya. Jadi tipsnya di sini kalian harus benar-benar bekerja sama. Jadi kalau ada soal, terutama soal hitungan, ya temennya catat soalnya supaya nanti bisa dihitung. Oke, nah kalau kalian juga udah tahu, mungkin udah ada soal yang kebuka, ya hati-hati juga. Hanya membuka kembali kalau kalian benar-benar tahu jawabannya. Karena kalau nggak sayang, ya mendingan coba kotak lain, kesempatan lain. Jadi harus benar-benar distrategikan, tiga-tiganya mempunyai peranan penting di dalam babak ini. Oke, terima kasih Kameri, terima kasih Kalita. Kalau begitu langsung saja kita mainkan. Inilah dia kotak atik. Ya, urutan jalannya adalah pertama tim A, kedua tim C, dan ketiga tim B ya. Baik, di belakang saya akan terlihat 25 kotak, silakan dibuka, dan komputer silakan mengacaknya. Baik, 20 menit waktu yang kita punya, silakan tim A, pilih kotak pertama. Nomor 7. Soal pengetahuan umum. Io, Europa, Ganymede, dan Callisto adalah 4 satelit terbesar planet Jupiter yang ditemukan pada tahun 1610 oleh astronom yang bernama Galileo Galilei. Tarik menjawab dengan cepat Galileo Galilei. Dan kita lihat jawabannya adalah benar, 10 poin untuk tim A. Oke, selamat kepada tim A telah berhasil membuka kotak pertamanya, dan berikutnya silakan tim C. Bismillah, nomor 13. Kotak nomor 13, kita buka. Soal pengetahuan umum. Kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia yang diadakan sejak tahun 1899 adalah Olimpik. Sayang sekali, masih belum tepat. Kotak kita tutup kembali. Silakan tim B berikutnya. 19. Special box, extra box. Oke, soal fisika. 2 buah garpu tala A dan B memiliki frekuensi yang sama, yaitu 440 Hz. Jika lengan garpu tala B dilapisi lilin sehingga frekuensinya menjadi 435 Hz, maka jika kedua garpu tala digetarkan bersamaan, berapakah frekuensi layangannya? 10 detik. Waktu sudah habis, kita tutup kembali kotaknya. Tim A silakan. 19. Kotak nomor 19 kita buka kembali. Special box, extra box ya. Saya bacakan kembali soal fisikanya. 2 buah garpu tala A dan B memiliki frekuensi yang sama, yaitu 440 Hz. Jika lengan garpu tala B dilapisi lilin sehingga frekuensinya menjadi 435 Hz, maka jika kedua garpu tala digetarkan bersamaan, berapakah frekuensi layangannya? 5 Hz. Sudah dijawab 5 Hz ya. Dan kita lihat jawabannya adalah benar, 10 poin untuk tim A. Kotak selanjutnya untuk tim A, silakan. 9. Oke, kotak nomor 9 kita buka. Soal biologi. Dalam suatu ekosistem padang rumput, terdapat rumput teki dan rumput gajah. Rumput teki menghasilkan zat toksik yang menghalangi pertumbuhan rumput gajah.
interaksi antara rumput teki dan rumput gajah dinamakan? Antibiosis. Antibiosis. Dan kita lihat jawabannya adalah masih salah. Iya. Tim C silakan. Bismillah nomor 8. Soal geografi. Lapisan atmosfer tempat terjadi peristiwa terbakarnya meteor yang jatuh ke bumi dinamakan? Termosfer. Termosfer. Kita lihat. Jawabannya adalah salah. Tetap semangat. Kamu bilangin peserta kamu tetap semangat, tapi kamunya kayak kurang semangat. Gimana dong? Harus lebih semangat lagi. Oke, nggak apa-apa. Silakan lanjut tim B. Nomor 8. Oke, kembali kita buka soal nomor 8, soal geografi. Lapisan atmosfer tempat terjadi peristiwa terbakar meteor yang jatuh ke bumi dinamakan? Lapisan mesosfer. Jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim B. Oke, baik, kita lanjutkan. Silakan tim A. 17. Kotak nomor 17. Kita buka. Special box boombox. Wow, langsung dengar wah gitu ya, tegang gitu ya. Soal pengetahuan umum ya. Hati-hati konsekuensinya. Taman gantung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar adalah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di negara Irak. Irak. Rifki menjawab Irak. Apakah jawabannya bisa menyelamatkan supporternya? Dan kita lihat jawabannya adalah benar. Tim C silakan, ayo dipilih kotaknya dan dibuka kotak pertama kalian. Bismillah 23. Kotak nomor 23. Special box, extra box, soal matematika. Dihitung ya. Berapakah panjang jari-jari lingkaran yang persamaannya x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 4 sama dengan 0? 10 detik. Tiga. Sudah dijawab 3 oleh Faiz. Dan kita lihat apakah ini akan menjadi kotak terlama untuk tim C. Dan jawabannya adalah benar sekali. Jawabannya benar. Nah, gitu dong, semangat. Silakan tim C pilih satu kotak lagi. Bismillah 24. Special box lagi, as friend, soal bahasa. Kata-katanya pedas dan menyakitkan hati. Kalimat tersebut mengalami perubahan makna yang disebut. Ayo. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kotak kita tutup kembali. Tim B silakan. 12. Soal kimia. Ini berusaha untuk memblok tim A ya. Oke. Soal kimia, proses pemurnian partikel koloid dari ion pengganggu digunakan dalam proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Proses tersebut dinamakan Hidrolisis. dan jawabannya adalah masih salah. Maaf Pak Haji nih, ngalah dulu kita. Silakan tim A. 21. Oke, kotak nomor 21 kita buka. Soal bahasa ya. What is the appropriate form of the word in the bracket to complete sentence as a present continuous tense? What is Mary doing? She in bracket make silakan. She is making. She is making. She is making. So the answer is making, right? Okay. Let's see the answer, and the answer is correct. Baik sekali, tim A mendapatkan 10 poin dan satu kotak sudah dibuka kembali. Tim C, silakan. Bismillah 22. Baik,
Soal pengetahuan umum ya. Gambar di atas merupakan gambar arca dewa Ganesha. Ganesha. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim C. Jawabannya benar. Ayo sekarang tim B, kalian agak ketinggalan dikit nih sekarang ya. 13. Kembali mencoba memblok jalannya tim A. Kita buka soal pengetahuan umum. Kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia yang diadakan sejak tahun 1899 adalah? Thomas N. Uber. Kita lihat, jawabannya adalah? Masih salah. Apa aja nih, ngalah dulu kita. Ya. Katian. Iya, saya maafin kalian kalah dulu, tapi jangan kebanyakan ya. Benar-benar Katian, saya juga baru mau ngomentarin ya, nggak boleh keseringan ngalah, ini lagi pertandingan. Ayo harus rebut, karena kalau kalian ngalah nanti poinnya diambil-ambil sama yang lain ya. Iya, betul. Ayo jangan ngalah Ada si terus. Akang Kabayan soalnya 2 orang gitu. Iya, tapi nggak boleh dong, harus Nggak boleh. Ayo, semangat. menyemangati ya, Oke. nggak boleh ngalah terus. Baik, selanjutnya silakan tim A. Nomor 11. Masih ingin mengumpulkan poin? Special box double score. Ya. Soal fisika. 4 buah pegas identik masing-masing mempunyai konstanta K. Jika keempat pegas disusun paralel, maka berapakah konstanta pegas sekarang? Seperempat K. Oke, baik. Kita lihat. Jawabannya adalah salah. Tidak mungkin. Kita lanjutkan. Tim C silakan. Bismillah nomor 11. Kotak nomor 11, kita buka kembali soal yang sama, special box double score, soal fisika ya. Coba kita kembali. 4 buah pegas identik, masing-masing mempunyai konstanta K. Jika keempat pegas disusun paralel, maka berapakah konstanta pegas sekarang? 4K. 4K. Oke, baik, kita lihat. Jawabannya adalah benar. 20 jawabannya poin untuk tim C. Iya. Tim C ini memang jago matematika dan fisika kimia ya. Kelihatan Luar seperti biasa itu. memang. 2 anak ini yang paling hebat nih. Keren. Selanjutnya silakan tim B, ayo jangan mau kalah, kalian baru 1 kotak yang terbuka. 2. Baik. Kita buka kotak nomor 2. Wow, special box football. Hati-hati konsekuensinya ya. Soal bahasa. Sebutan untuk pengarang hasil-hasil sastra atau ahli sastra, baik puisi maupun prosa adalah? Sastrawan. Sastrawan. Jawabannya adalah? Ragu dia. Benar! Selamat ya Amin. Gaspol. Oke, baik, silakan tim A. 1. Kotak nomor 1 kita buka. Special box as friend, ya, soal PPKN. Pada asal mula terjadinya negara, muncul suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Disebut? Waktunya diperhatikan. Sayang sekali sudah habis waktunya, kotak kita tutup kembali. Tim C. Bismillah nomor 6. Kita buka soal matematika. Berapakah sisanya jika x kuadrat plus 3x min 1 dibagi dengan x min 1? 10 detik. 3. Wow. Gila, nggak pakai dihitung ya, langsung gitu ya. Oke. Faiz gitu loh. Yoi. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Hebat, guys. Waktu masih ada 10 menit 58 detik. Tim B, silakan. 14. Ingin Oke, tim B ternyata ingin langsung bungkus ya putaran pertama ya. Special box as friend ya, soal sejarah. Pada tata kota peradaban India kuno, gedung-gedung dan rumah tinggal serta pertokoan dibangun secara teratur dan terbuat dari. Perhatikan waktunya. Tanah liat. Habis jawab tanah liat langsung kayak malu, takut salah gitu. Dan kita
kita lihat apakah jawaban tersebut bisa membuat tim B untuk memenangkan putaran pertama babak otak-atik. Dan jawabannya adalah, kita lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, hanya di Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 untuk Indonesia Lebih Cerdas. Ya pemirsa dan teman cerdas di rumah, saat ini kita sedang berada di putaran pertama babak otak-atik. Dan tim B telah menjawab, dan apabila jawaban tim B benar, maka tim B akan berhasil menyelesaikan putaran pertama di babak ini. Dan kita lihat, jawabannya adalah masih salah. Ya. Maka kita tutup kembali, silakan berikutnya tim A. Tapi ya saya mau komentar Boleh? dulu. Ya, saya senang banget kalian mengubah yel kalian yang tadinya nggak apa-apa deh ngalah, nggak apa-apa ngalah, tapi sekarang jadi semangat. Kalian pasti bisa, oke? Semangat. Ayo semangat. Oke, baik, kita lanjutkan, silakan tim A. 12. Kotak nomor 12 kita buka. Soal kimia. Proses permunian partikel koloid dari ion pengganggu digunakan dalam proses cuci darah pada pasien gagal ginjal. Proses tersebut dinamakan? Distilasi. Dan kita lihat, jawabannya adalah masih salah. Tidak mungkin. Tim C, silakan. Bismillah nomor 4. Soal pengetahuan umum. Konservasi tanah yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan disebut? Sengkedan. Yang jelas, Sengkedan. sudah dijawab dan jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim C. Jawabannya benar. Gila, sekarang jadi banyak banget nih kotak yang dibuka. Oke, silakan tim B. 20. Soal sejarah. Pada masa kekuasaan dinasti Zhou, diletakkan pembagian kekuasaan pemerintahan. Pada dinasti ini muncul tokoh-tokoh filsafat yaitu belum berhasil dijawab, waktu sudah habis, kotak kita tutup kembali. Tim A, silakan. 24. Kotak nomor 24. Berusaha ngeblok tim C ya. Special box as friend, soal bahasa. Kata-katanya pedas dan menyakitkan hati. Kalimat tersebut mengalami perubahan makna yang disebut? Langsung jawab. Sayang sekali waktunya sudah selesai. Tim C, silakan. Bismillah nomor 10. Nomor 10 kita buka. Iya, special box. Hati-hati konsekuensinya. Kok langsung BT? Belum dengar soalnya, jangan langsung BT dulu dong. Soal pengetahuan umum. Jenazah para jenderal korban gerakan 30 September dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang kemudian dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Revolusi. dan jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim C. Untung bener, pada ragu-ragu dia. Ragu-ragu ya. Nebak ya. Nebak dia tapi bener. Oke, baik. Tim B silakan. 15. Kotak nomor 15 kita buka. Soal biologi. Pada metagenesis lumut, spora yang jatuh pada tempat lembab akan berkembang menjadi? Sporogonium. Jawabannya adalah masih salah. Tim A. 18. Kita buka soal ekonomi. Buku The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1936 disusun oleh? Waktu selesai, kotak kita tutup kembali. Kayaknya anak IPA agak susah ya soal-soal kayak begini ya. Oke, lanjut, silakan tim C. Nomor 15.
Kembali kita buka soal biologi. Pada metagenesis lumut, spora yang jatuh pada tempat lembab akan berkembang menjadi? Protonema. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim C. Jawabannya benar. Ayo tim B yang jangan mau kalah. 25. 25, waktu tersisa 6 menit dan 14 detik. Kita buka. Oke, soal pengetahuan umum. Seni tari topeng khas Provinsi Jawa Timur yang menampilkan topeng kepala singa yang menjadi simbol Raja Kertabumi disebut? Reok Ponorogo. Dan kita lihat jawabannya adalah benar. Tim A silakan. 20. 20. Kembali kita buka soal sejarah. Pada masa kekuasaan dinasti Zhou, diletakkan pembagian kekuasaan pemerintahan. Pada dinasti ini muncul tokoh-tokoh filsafat, yaitu Confucius. Confucius. Jawabannya adalah masih salah. Silakan tim C. Bismillah nomor 3. Nomor 3. Soal matematika dihitung. Berapakah nilai sinus 150 derajat plus kosinus 240 derajat? 10 detik. 0. Dan jawabannya adalah benar. 10 poin untuk tim C. Jawabannya benar. Iya. Baik, kita lanjutkan. Silakan tim B. 16. Kita buka soal bahasa. What is the appropriate form of the word in the bracket to complete sentence as a past continuous tense? Ahmad wrote home once a week when bracket study blank in the United States. Was studying. Was studying. And the answer is correct. Silakan tim A. 9. Soal biologi, silakan langsung dijawab kalau mau. Kompetisi. Kompetisi. Dan jawabannya adalah masih salah. Masih salah. Silakan tim C. Ayo, selesaikanlah putaran pertama babak ini. Ayo. Ayo Nomor bisa 14. Nomor berapa? 24. Nomor 24. Ya, kembali kita buka sekali lagi soal Mau menyudahi. nomor 24, berusaha untuk menyudahi. As friend soal bahasa. Kata-katanya pedas dan menyakitkan hati. Kalimat tersebut mengalami perubahan makna yang disebut Ironi. ironi. Dan jawabannya adalah masih salah. Tim B. Ya. Ternyata waktunya sudah selesai. Oke, tepuk tangan untuk 3 peserta kita yang telah bermain babak otak-atik hanya 1 putaran. Belum ada yang berhasil membentuk 3 kotak dengan 1 garis. Silakan Iya. Kak Kalita. Oke, recap skornya. Untuk tim A mendapatkan nilai 40. Tim B mendapatkan 40. Dan tim C mendapatkan 90. Oke, baik. Terima kasih Kak Mary, terima kasih Kalita. Selamat kepada tim C memperoleh skor tertinggi di babak permainan kotak-atik. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk mengetahui siapa yang akan menjadi supporter favorit pada malam hari ini dan memperoleh uang Rp500.000. Kembali kepada Kak Mary dan Kalita, silakan dipilih. Oke, jadi pemenangnya adalah tim B. Selamat kepada tim B yang supporternya mendapatkan predikat supporter favorit pada OIC malam hari ini dan mendapat uang Rp500.000. Oke. Dan sekarang waktunya untuk teman cerdas dan pemirsa di rumah,
ini adalah pemenang kuis Twitter minggu lalu ya, pemenangan di sini. Dan sekarang pertanyaan untuk kuis Twitter malam ini bisa dibaca di sini juga seperti biasa. Jawab dengan mention Twitter kami di @OIC dan @LangitRTV dengan menggunakan hashtag OIC Season 3 RTV. Dan sekarang saatnya yang paling ditunggu-tunggu karena kita akan melihat dua sekolah mana yang akan masuk ke babak penyisihan 2 Jabodetabek ya. Dan kita akan melihat nilai total dari perolehan kalian, kompetisi kalian dan perjuangan kalian di OIC malam hari ini. Kepada perwakilan dari tim A SMA Lab School Jakarta, saya persilakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk tim A. Dan kepada perwakilan tim B SMAN 39 Jakarta, silakan maju ke depan. Dan perwakilan tim C dari SMAN 14 Jakarta, silakan maju ke depan. Gimana? Tegang? Kira-kira siapa yang menang nih ya? Kameri silakan. Oke, hari ini seru banget ya, dan saya yakin ini adalah hal yang memang harus kita syukuri. Jadi mungkin saya nggak mau berkomentar panjang lebar, tapi saya pengen dengar satu-satu dari tiap tim. Apa yang kamu bisa syukuri dari pertandingan hari ini? Bisa dapat banyak pelajaran sih, yang kayak pelajaran yang nggak bisa kita dapetin di kelas doang. Karena kayak buat berdiri di atas panggung itu kan butuh keberanian. Itu juga melatih mental selain melatih otak kita. Oke, terima kasih. Buat tim B, apa yang kamu syukuri hari ini? Kami bersyukur bukan hanya pelajaran yang akademik, tapi juga non akademik, mental kita diuji di sini. Untuk kekompakan juga, jadi kami harap ke depannya SMA 39 bisa menjadi lebih kompak lagi. Mantap. Oke. Untuk tim C, apa yang kamu syukuri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat senang berada di tempat ini. Selain kami mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga mendapatkan pengalaman. Kita ketemu teman-teman yang bareng. Kemudian kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin kita nggak dapetin di tempat yang lain. Terima kasih. Oke, adik-adik, dalam ilmu psikologi yaitu ya, remaja yang berkarakter adalah remaja yang mampu menyeimbangkan antara intelektual, emosi, dan spiritual. Ya, kakak yakin kalian di sini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mampu menselaraskan semuanya itu. Ya, jadi untuk itu sikapi kemenangan atau kekalahan ini dengan bijak. Apapun yang terjadi, kalian tetap harus semangat dan jangan menjadikan sesuatu menjadi sudah sampai di sini saja. Jangan. Itu bukan remaja masa kini yang luar biasa. Kalian tidak seperti itu. Kalian harus lebih semangat dan harus bisa berprestasi sampai kapanpun, ya. Oke? Semangat ya. Oke. Terima kasih Kalita, terima kasih Kameri. Di belakang saya, kalian sudah bisa melihat ada 3 tabel yang akan berisi nilai total dari perolehan kalian pada malam hari ini. Oke? Dan nilai total untuk masing-masing tim adalah dan 2 sekolah yang akan masuk ke babak penyisihan 2 Jabodetabek adalah tim C dan tim A. Selamat pada tim C dari SMA 14 Jakarta dan tim A dari SMA Lab School Jakarta berhasil masuk ke babak penyisihan 2 Jabodetabek. Kepada tim B SMAN 39 Jakarta yang pada malam hari ini belum bisa maju ke babak berikutnya, silakan maju ke depan. Kak Mary Riana. Iya, untuk tim B, ibaratnya kalian sedang berlayar ke sebuah tujuan, pasti akan ada banyak angin yang akan mempengaruhi perjalanan kalian. Mungkin kalian nggak bisa mengubah arah angin, tapi ingat, kalian bisa menyesuaikan layar kalian sehingga kalian bisa tetap sampai ke tujuan. Begitu juga dengan permainan hari ini. Walaupun permainan sudah berakhir dan mungkin kalian tidak bisa mengubah hasil, tapi ingat, kalian bisa menggunakan hasil kalian hari ini untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan kalian. Jadi untuk Dita, wujudkan cita-cita kamu jadi penegak hukum.
buat Hesky yang mau jadi pilot, dan buat Sheila yang mau jadi direktur Pertamina. Ya. Saya yakin kalau kamu terus belajar, terus mengubah strategi, dan terus belajar, kamu pasti bisa. Terima kasih sudah bermain dengan baik hari ini. Iya. Oke, Kak Mary, silakan naik ke atas panggung untuk mengembalikan panji kebanggaan dari SMAN 39 Jakarta, yang itu artinya perjalanan mereka terhenti dan harus kembali ke sekolah untuk belajar. Silakan kembali ke belakang, tim B. Dan kepada tim C dari SMAN 14 Jakarta yang memperoleh poin tertinggi di OIC Season 3 pada malam hari ini, silakan maju ke depan. Silakan. Oke, Kalita Gading akan menyematkan pin kemenangan kepada tim C dari SMAN 14 Jakarta yang berhasil masuk ke babak penyisihan 2 Jabodetabek. Oke pemirsa, dengan demikian sudah berakhir acara Olimpiade Indonesia Cerdas Season 3 pada malam hari ini. Tinggal 2 tiket lagi yang akan diperebutkan di episode berikutnya. Tetap saksikan OIC Season 3 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam. Dan jangan lupa saksikan Behind the Scene setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Saya Christian Sugiono, undur diri pamit dan sampai jumpa.